Banyak ustadz yang sekarang dianggap sebagai Wahabi. Wahabi. Karena dianggap terlalu mudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Baik itu tahlilan dan yasinan di malam Jumatan. Pak, siapa yang suka mengkafirkan? Hukum bid'ah itu tidak sama dengan kafir, Mas. Kalau misalnya saya merojihkan pendapat bahwa itu bid'ah, apakah berarti saya katakan bahwa pelakunya kafir? Hah? Tidak, masalah kafir mengkafirkan itu berat, besar. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran bisa dikafirkan. Sampai ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka dari itulah, sebetulnya yang mencuatkan ini orang-orang yang gak suka. Karena apa? Karena ritualnya dikritik. Gak mau ritualnya dikritik, balik. Menuduh Wahabi, suka kafirin. Ya itulah, Mas. Padahal kalau memang kita katakan bid'ah, silakan Anda menjawab. Silakan Anda menjawab. Jawab ilmiah dong. Bukan dengan cara apa? Menuduh mengkafirkan dan yang lainnya. Enak saja. Ini masalah ilmiah. Para ulama terdahulu mengatakan ini suatu bid'ah biasa. Masalah ilmiah. Kalau memang Anda tidak setuju, saya katakan itu ritual Anda bid'ah, silakan Anda bantah saya secara ilmiah. Tapi masalahnya Pak, ketika benci seringkali menimbulkan kezoliman dan hawa nafsu. Sementara Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ya ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak bersikap adil. Anda marah kepada yang membantah diri Anda. Sikap adil itu bagaimana? Bantah secara ilmiah lagi. Karena dia membantah dengan ilmiah, kita bantah dengan ilmiah. Adapun kita bantah dengan cara menuduh, dolim. Itu namanya apa? Dolim. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, setiap orang yang berpegang kepada sunnah di zaman sekarang itu selalu diidentikan dengan Wahabi, Pak. Jenggot di atas mata kaki, Wahabi. Tidak mau ikut-ikutan ya ritual-ritual di masyarakat yang dianggap bid'ah, Wahabi. Iya. Sementara mereka selalu menggaung-gaungkan apa? Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa? Jadi hanya untuk mereka, buat kita nggak bisa. Kalau kita buat kita nggak berlaku, Pak. Allah musta'an walitiklan, itulah Pak. Orang kalau sudah dipenuhi oleh kebencian, ketidaksukaan, apalagi syaitan dibalik itu ikut dia berusaha memusuhi, Allah musta'an walitiklan. Baik, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin. Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman ya, di antaranya hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti koran penulis tersebut. Karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain.
Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan, bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jamaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jamaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa, jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina, bantuan. Yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Acara Maulid Nabi masih diangkat. Boleh tidak? Siapa bilang tidak boleh? Siapa bilang tak boleh? Laksanakan kapan saja. Yang paling bagus memang tepat pada waktunya, tetapi kapan saja. Tentang Maulid Nabi, ada sekelompok orang, saya tak perlu sebutkan nama kelompoknya, saya yakin Bapak Ibu tahu siapa orang-orang itu. Pokoknya kelompok itu merasa cuma mereka yang berhak masuk surga. Di luar kelompok mereka, ke neraka semua. Dah paham Bapak Ibu maksudnya? Siapa yang dimaksud? Kelompok ini mengatakan acara bid'ah itu Maulid Nabi. Sesat mengadakan acara Maulid Nabi. Dan mereka, kelompok ini yang berkata, semua ustaz-ustaz, semua da'i-da'i, seluruh ulama-ulama, kiai-kiai, di luar daripada guru-guru mereka, mereka gelari dengan sebutan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ustaz Abdul Samad, anjing neraka. Ustaz Bakhtiar Nasir, anjing neraka. Buya Yahya, anjing neraka. Zulkifli Muhammad Ali, anjing neraka. Astaghfirullah. Ini kelompok ini yang paling pedas lidahnya kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia khususnya. Saya tak perlu sebut nama kelompok ini. Barusan Pak Imam tadi mengatakan pada saya, kenapa ya si fulan kok keras sekali kepada kita? Si fulan, si fulan, si fulan. Saya hanya senyum. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini saya berniat memberi bekal kepada Bapak Ibu semua. Ketika ada serangan semacam ini, apa bekal kita? Satu, acara Maulid Nabi memang ketika Nabi hidup dulu, Nabi tidak pernah mengadakannya. Itu betul.
Saat Nabi meninggal, sahabat-sahabat juga tidak pernah mengadakannya. Itu benar. Bahwa tak ada diboleh Nabi, sahabat juga tak buat. Tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang 4, para pengumpul hadis, seluruh ulama-ulama senior dari ulama-ulama terdahulu, tak ada satu pun yang menyelenggarakan acara maulid Nabi. Benar itu. Lalu kapan maulid Nabi pertama sekali diadakan? Acara maulid Nabi pertama sekali diangkat pada waktu perang salib. Perang salib itu ratusan tahun, Pak. Pecah perang antara umat Islam melawan kaum Kristen Eropa. Nah, saat itu, Ibu, ada seorang panglima perang Islam yang paling terkenal dan seluruh raja-raja Eropa takut dengannya. Dia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya Bapak Ibu? Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan firman Allah? Wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakarlah semangat orang-orang beriman agar mereka bertempur. Hasunglah orang-orang beriman agar mereka berperang dengan sepenuh hati. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjalankan ayat ini? Singkat cerita, beliau melihat momen mengangkat sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, berkorban untuk Islam habis-habisan, bahkan berperang demi memuliakan Islam. Akhirnya Islam hanya dalam 23 tahun, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Itu buah dari perjuangan yang dahsyat dari Rasulullah dan para sahabat. Maka kata beliau, kayaknya ini harus diceritakan pada umat bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam ini. Bagaimana para sahabat berkorban mendampingi Rasulullah menegakkan Islam. Harus diceritakan pada umat. Caranya gimana? Buat acara tabligh akbar. Beliau pun berunding dengan para tokoh, para ulama, dengan raja. Sepakat semua adakan acara tabligh akbar di alun-alun. Lalu, waktunya kapan yang tepat? Alhamdulillah, Allah ilhamkan kepada beliau angkat acara pas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, disebut dengan Mauludun Nabi atau Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awal dan asal muasal diangkat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, itu kan gak ada dalilnya dalam Al-Quran. Kan gak ada hadisnya yang menyuruh kita untuk mengadakan acara maulid Nabi. Dan Nabi Muhammad juga tidak buat. Berarti itu bid'ah. Itu sesat. Itu orang yang ngomong kayak gitu, Pak. Kita luruskan, Pak. Sekarang, apakah berangkat haji pakai pesawat, pakai mobil, pakai kapal selam, pakai kapal laut, wajib? Wajib nggak pakai pesawat pergi haji? Itu sarana. Nggak pakai pesawat juga, nggak apa-apa. Boleh milih kendaraan yang lain. Itu sarana. Maka sarana ini disebut dengan jibillah. Jangan katakan bid'ah. Naik pesawat pergi haji bid'ah. Kenapa? Nabi nggak buat. Sahabat juga nggak ada yang naik pesawat. Itu kalau tak bakada model itu tuh, Pak. Mana ada pesawat zaman Nabi? Demi Allah, kalau ada pesawat zaman Nabi, pasti Nabi pilih pesawat. Betul tidak? Nabi cuma naik onta. Jadi kalau gitu, pergi haji naik kapal laut bid'ah. Sesat. Kan nggak masuk akal, Pak, ya? Itu sarana, Bu Yuang.
Kalau sarana tak perlu pakai dalil, nggak ada perlu ayat, nggak perlu contoh. Sarana. Zaman Nabi berdakwah ada nggak pakai TV? Ada nggak pakai internet? Bapak Ibu rata-rata kenal orang-orang macam kami melalui apa, Pak? Pakai internet, pakai YouTube. Lalu dengan enaknya dia berkata, itu ustaz-ustaz yang katanya yang paling masuk surga itu, mereka kan pakai YouTube semua itu. Betul tak? Itu ustaznya berarti kalau begitu dakwahnya juga bid'ah. Kenapa dia pakai internet? Zambi nggak pernah dakwah pakai internet. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sarana tak perlu ada dalil, tak perlu ada contoh. Namanya sarana. Alat, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu, maka Maulid Nabi, kalau kita lihat awal sejarahnya, ternyata dia adalah sarana yang dipakai untuk mengamalkan firman Allah, wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakar semangat orang-orang beriman, hasau mereka untuk bersemangat berperang di jalan Allah. Dijadikan sarana untuk membakar semangat itu, diangkat acara Maulid. Maka Maulid Nabi adalah jibillah. Nggak perlu dalilnya ada dalam Al-Quran. Tak perlu ada contoh dari Rasulullah. Paham Bapak? Paham Pak? Bu, Ibu, paham Bu? Jadi siapa yang mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah, katakan balik kepadanya, barajalah baliklah.